Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Brak dimanapun Anda berada, salam satu ganden. Dok, 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 dok. Ini ganden atau palu untuk tukang ukir. Ya, legendaris ini. Saya pakai berapa tahun masih. Oke, untuk kali ini saya akan meneruskan perbincangan kemarin bahwa untuk bertahan sebagai tukang kayu dan tukang ukir ini kita harus mempunyai produk. Dan tukang ukir, tukang kayu itu ada kaitannya erat. Sehingga nanti ketika teman-teman itu belum bisa membuat produk dalam bentuk tukang kayu, bisa dikerjasamakan dengan tukang kayu. Begitupun sebaliknya, dari tukang kayu yang butuh hiasan tukang ukir bisa langsung kerjasama dengan teman-teman tukang ukir, dan ini nanti akan terjadi simbiosis mutualisme begitu. Oke, kita langsung bahas bahwa untuk bisa menjual produk itu kita persiapannya cuma 3. Satu, punya produk, artinya kita membuat satu produk, kemudian finishing dan packaging, terakhir itu penjualan. Tapi kita bahas satu-satu dulu, teman. Kita mulai dengan tukang ukir. Ini yang biasa mengukir sejarah, ya. Kalau masa muda itu sih mengukir namamu dalam hatiku. Lupakanlah, kita sudah tua ya, itu masa-masa muda dulu itu. Ini sesuai dengan janji saya yang kemarin, kita akan membahas untuk bertahan. Jadi kita tidak berbicara tentang kesuksesan, tidak, tapi kita bertahan. Untuk hari ini, bagaimana caranya kita bertahan sebagai seorang tukang ukir. Dan ini kita mulai dengan ukiran ya, karena saya dulu memang suka ngukir. Apa saja saya ukir, termasuk namamu dalam hatiku juga. Oke, konco-konco kabeh. Nah, ini kita akan memberikan contoh. Kita akan memberikan contoh produk sebagai seorang tukang ukir, kang sing dolanan ukir, sing biasanya mengukir hatinya itu kan. Nah, ini salah satu produk bahwa mulailah dari hal yang terkecil dulu. Buatlah sebuah komponen yang sudah bisa dipakai. Ini contohnya, ini untuk gantungan baju. Jadi nanti ada kayu lagi di bawahnya ini, gantungan kain ya, gantungan kain, dan nanti ini bisa buat gantungan kain. Ini satu produk yang sudah bisa dijual. Artinya kita sebagai seorang tukang ukir itu sudah bisa menciptakan satu produk berupa ini, gantungan kain. Dan tidak sulit, untuk tukang ukir ini tidak sulit. Beli aja kayu papanan yang sudah papan, yang sudah jadi, tidak usah belah kayu sendiri. Artinya beli komponen kayu, terus di sketsa, digambar, dijasakan untuk bobok. Ini. Setelah itu ukir. Ini kita sudah punya produk yang layak jual. Begitu ya, konco-konco ya. Nah, ataupun ada yang lagi, ada lagi ya. Ini, nah, ini talenan, hiasan, bisa kita ukir, kombinasi ukiran. Terus ini juga sudah bisa berfungsi untuk numis bawang, untuk miris bawang, buah dan lain-lain untuk masak ini, ataupun buat hiasan untuk di kafe-kafe. Ini sudah bisa dipakai, teman. Jadi tidak sulit. Buatlah produk-produk itu yang terkecil dulu. Jadi beban kita itu akan ringan karena yang kita pikirkan itu tidak terlalu banyak, masih skala-skala kecil. Tapi mulailah. Kalau tidak dimulai, nanti kita tidak tahu kendalanya apa. Mulai dari yang terkecil. Karena saya menyarankan, kalau kecil itu kan resikonya kecil. Nanti kalau sudah bisa produksi, baru kita kembangkan yang lebih besar. Untuk tahap belajar, usahakan yang kecil-kecil dulu. Ini.
Ada produk lagi kita. Oke. Hiasan joglo. Hiasan-hiasan yang ditempelkan di saka-saka Jawa. Ataupun di pintu, di tengah pintu. Ini juga bisa kita buat. Ya, ini. Jadi ini nanti ditempelkan. Ini produk ukiran yang sudah bisa dijual. Ada lagi, nah ini, katakanlah kita beli kotak tisu. Ini kotak tisu. Kalau tidak bisa buat, beli saja dulu untuk pengrajin-pengrajin yang lain ke tukang. Nanti kan juga tukang ada yang membuat seperti ini. Jadi kita beli saja, pesan ataupun beli yang sudah ready. Nanti ini bisa diukir. Ini diukir, dikasih ukiran, dikasih hiasan-hiasan berupa ukiran. Sehingga produk ini nanti akan ada nilai lebih. Jadi begitu triknya. Nah, bagaimana Kang cara menjualnya? Nah, nanti kita ada sesi sendiri untuk penjualan. Untuk yang kita bahas sekarang itu masalah produksi, karena nanti ada 3 tahapan. 1, tahapan produksi, kemudian tahapan finishing dan packaging, terusan tahapan penjualan. Hanya 3 saja kita sudah bisa mandiri, kawan. Jadi tetaplah berkarya, nanti bisa sharing-sharing lah, ataupun sampai komentar di bawah. Nanti kita respon, insya Allah kita respon. Ataupun lagi ada ini, yang kecil lagi, apa itu ya, asbak. Ya, asbak. Nanti kita kasih ukiran. Ini alhamdulillah saya sudah ada pesanan. Jadi nanti kita review. Mulai dari pembuatannya sampai finishingnya nanti kita review insya Allah ini. Jadi ikuti terus saja nanti supaya tahulah perjalanan saya dalam membuat ini. Ataupun ada lagi ini bentuk nampan ya. Nah ini nampan, dan nampan-nampan seperti ini. Ini juga bisa panjenengan ukir, supaya mempunyai nilai lebih. Nah, harganya berapa Kang? Harganya nanti kita akan bahas lagi bagaimana cara menentukan harga supaya tidak tekor, supaya tidak rugi. Karena pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang rugi itu karena kalkulasinya tidak matang. Dia hanya ikut-ikutan harga pasar, kadang harga di bawah standar, dan dia tidak bisa menghitung. Oh ini masuk apa tidak bisa. Yang penting ada orang buat, ya udah disuruh buat, ikut buat. Bahkan kadang-kadang itu harganya diturunkan. Yang tadinya harganya 400.000, ada orang beli, saya minta harga 350, tolong dibuatkan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung dibuatkan. Nah, itu awal mula dari kebangkrutan konco-konco yang menekuni bidang ini. Jadi itu diperhatikan nanti ya. Kita ada pembahasan sendiri bagaimana caranya menentukan harga yang pas untuk satu produk. Nah, untuk yang lain ya, untuk yang lain-lain nanti bisa ditanyakan komentar-komentarnya. Nanti kita insya Allah respon. Karena tujuan saya dengan adanya video-video seperti ini, saya pengen menjaring teman-teman di komunitas Sobat Brak, yang dimanapun Anda berada, kita bisa berkoneksi dengan media-media yang ada sekarang. Karena sudah zamannya digital, jadi silaturahim kita melalui digital. Harapannya kalau bisa ketemuan sih kita akan buat acara besar untuk ketemu. Supaya bisa saling menyapa, sesama tukang ukir, sesama tukang kayu, dan termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada orang yang pengadaan bahan baku, ada yang gerinda, ada yang finishing, ada yang serabutan. Dan kita jaring semua untuk bersilaturahim supaya kerjaan yang kita jalani itu loh kawan,
itu bisa buat sarana untuk nafkahi keluarga kita. Jadi kita tidak bingung. Kita kan sudah punya keahlian yang luar biasa. Di sana-sana orang itu bingung, mau menentukan arah itu bingung. Ini mau usaha apa, ini mau kerja apa, itu sudah bingung. Tapi kita ini sudah dikasih anugerah, bisa mengukir. Ya diusahakanlah ini kita bisa mengukir sejarah dalam keluarga. Itu ge. Jadi semangat ngukire, semangat natai, ciptakan suatu produk biar supaya bisa dijual sendiri. Dan harapannya semoga dengan Anda bisa menjual sendiri, ini akan meningkatkan taraf hidup kita masing-masing selaku tukang ukir. Ini jenengan bisa mandiri. Begitu yang saya harapkan. Tolong untuk ada pertanyaan yang lain-lain bisa komen. Saya belum biasa. komen di bawah, komen. Nah, komen ya. Terima kasih.